Izinkan kami untuk gaya terlebih dahulu. Terabas, Menerabas keterbatasan. Gas, gas, gas. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya pada Bapak Yuri Optimus, Pak Bonda, Pak Mulyawan, Pak Danang, Pak Maksir, dan Bapak Yuri dari manajemen, Pak Agus Anwar. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Perkenalkan, kami dari RT Truk Trabas beranggotakan 6 orang dengan Pak Aldi Parangkris sebagai fasilitator dan saya sendiri Muhammad Irfan Maulana sebagai ketua gugus, dan yang hadir di sini ada Bayu Prasetya Putra, Bapak Lursiki, dan Bapak Refri Salva. Dan satu lagi rekan kami tidak hadir di sini, Bapak Wedi Darmawan. Baik, Bapak Moderator Pak Adam, kami akan memulai presentasinya. Baik, Pak Juri, Dewan Juri sudah siap ya? Rekan-rekan sudah siap? Oke, waktu kita mulai dari sekarang. Gugus kami mengangkat judul meningkatkan waktu respon pemulihan produksi minyak dan gas sumur UIA 3 Setrek dengan Trabas di anjungan tidak berpenghuni UIA Unipom Flow Station. Adapun value creation aspeknya, prioritas utama kita adalah delivery dan yang kedua adalah quality. Di Unipom Flow Station adalah salah satu anjungan di PHEWBG yang berproduksi sebesar 2.435 BOE barang air per day dengan gas sebesar 7 juta kaki kubik per hari. Pada tahun 2023, jumlah pencapaian dari produksi di Unipom sebesar 147% dari target RKAP. Dari PLMS atau Production Management Losses terdapat 3 permasalahan utama di Unipom dari rentang waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Yang pertama adalah keterlambatan respon pemulihan produksi minyak dan gas sumur UIA 3 Setrek, dan yang kedua adalah kebocoran jalur pipa minyak produksi 10 inci mol UAWJ, dan yang terakhir adalah proses sabun anjungan UA. Nah, seperti dilihat dalam gambar dalam diagram Pareto ini, keterlambatan respon pemulihan produksi minyak dan gas sumur UIA 3 Setrek berperanan sangat besar sekali, yaitu 68% dari masalah-masalah yang lainnya. Kami juga telah melakukan analisis SWOT dan analisis stakeholder. Jadi UIA 3 Setrek itu permasalahannya apa sih? Di UIA 3 Setrek mengalami karakteristik low influx. Artinya liquid akan lama berkumpul pada reservoir yang kemudian akan naik ke tubing produksi. Nah, dalam layar terlihat apabila sumur dalam semua proses gas liquid injeksi yang diinjeksikan melalui casing, dia akan mengangkat liquid yang berada di tubing produksi ke permukaan dan disertai dengan kenaikan suhu pada flow line. Tetapi apabila sumur sedang mengalami boiling gas, tidak ada liquid pada tubing produksi, mengakibatkan gas liquid injection yang kita injeksikan pada sumur hanya akan tersirkulasi saja, dan tentunya terjadi juga penurunan temperatur pada flow line. Kemudian kita coba mencari akar penyebab masalah dari keterlambatan respon pemulihan produksi pada sumur UIA 3 Setrek. Di sini selama tahun 2023 terdapat 140 kali repetisi, di mana dengan total loss production mencapai 14.407 barel oil equivalent. Di sini terdapat 5 faktor yang bertoleransi, dan berdasarkan hasil uji lapangan terdapat 4 faktor yang berkaitan yang menyumbang kehilangan produksi dari sumur UIA 3 Setrek. Berdasarkan metode FMEA didapatkan bahwa dari sisi alat, di mana tidak adanya alat untuk memonitor parameter pada sumur UIA 3 Setrek ini mempunyai risk priority number yang paling besar dengan presentasi sebesar 70%. Nah, ingat ya teman-teman, dulu kita pernah mendapatkan sosialisasi dari FT Proof Cijeplak. Oh iya ya, Satu. Jadi FT Proof Cijeplak merupakan suatu inovasi berbasis Internet of Things
di mana inovasi ini digunakan untuk mendeteksi kegagalan proses di anjungan UEA. Oh gitu. Jadi si jebak ketika terjadi kegagalan produksi, maka si jebak akan mengirimkan notifikasi ke operator yang sedang produktif, di mana operator kemudian dapat melakukan intervensi untuk menormalkan kegagalan proses tersebut. Nah, setelah kita melakukan diskusi dengan FT-proof si jebak, kita lakukan replikasi tentunya dengan beberapa improvement yang kita lakukan. Apa tuh Mas Revi improvementnya? Yang pertama, dari segi input kita menggunakan modul thermocouple tipe K. Kemudian dari segi output kita menggunakan solenoid valve. Kemudian dari device kita menggunakan AI Smart Tinker. Kemudian dari interface kita menggunakan Blink OS. Nah, Trabas sendiri merupakan temperature based indication control with integrated system, di mana Trabas dibuat untuk mendeteksi keadaan anomali yang ada di sumur minyak 3 setrek. Ditandai dengan penurunan temperatur yang ada pada flow line. Ketika temperatur turun, maka Trabas akan secara otomatis sesuai dengan algoritma yang kita buat, Trabas akan men-shut-in-kan sumur minyak 3 setrek. Kemudian secara real time pula, Trabas akan mengirimkan notifikasi ke Android smartphone yang dedicated ada di control room. Selain itu, Trabas juga akan mengubah pola kerja teman-teman operator di uniform yang sebelumnya teman-teman serba manual ketika terjadi kondisi anomali pada minyak 3 setrek. Dengan Trabas, teman-teman di uniform akan secara otomatis dapat melakukan optimisasi penggunaan gas lift yang tidak terpakai di minyak 3 setrek untuk dioptimisasi melalui pintar untuk sumur uksa 1 log. Nah, di sini kita juga menawarkan beberapa alternatif solusi. Yang pertama, instalasi SCADA. Yang kedua, sudden lag signal. Yang ketiga adalah Trabas. Berdasarkan keenam parameter tersebut, Trabaslah yang punya potensi paling besar untuk kita gunakan sebagai penyelesaian masalah di minyak 3 setrek. Bagaimana cara kerjanya Mas Revi Trabas itu? Nah, kita lihat cara kerja Trabas ketika terjadi blowing gas pada minyak 3 setrek ditandai dengan penurunan temperatur pada flow line hingga 36 derajat Celcius, maka Trabas secara otomatis akan menshut-in-kan sumur minyak 3 setrek dan secara real time akan mengirimkan notifikasi ke Android smartphone yang ada di control room uniform flow station. Ini bukan alatnya. Nah, ini juga alatnya. Ya betul Mas Irfan, ini yang namanya Trabas. Oh, kalau ini apa ya? Itu adalah sensor temperatur yang dipasang pada flow line. Jadi sensor temperatur ini akan membaca kondisi temperatur flow line secara terus-menerus. Oh, kalau yang merah-merah ini apa ya? Yang merah-merah ini adalah status indikator. Jika lampu merah ini menyala, berarti status SSP pada sumur minyak 3 setrek dalam keadaan close, dibarengi dengan notifikasi seperti yang tampil pada display monitor smartphone berikut. Oh, jadi kita bisa setting set pointnya ya? Ya, dalam kondisi normal, temperatur di flow line minyak 3 setrek itu sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius. Tapi jika terjadi blowing gas, temperatur perlahan turun. Jika sudah mencapai setting temperaturnya, temperatur sensor akan mengirimkan perintah ke Trabas untuk memerintahkan solenoid untuk menutup SSP. Oh gitu. Terima kasih informasinya Mas Sindi. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, berikut material alternatif solusi terpilih. Jadi Trabas sudah sesuai dengan standar desain pengujian sertifikasi dan inspeksi untuk hazardous area. Oke, berikut rencana perbaikan dari Pancamutu, quality, cost, delivery, dan SSC dan moral. Untuk benchmark sudah sesuai dengan TKI internal PHIWJ dan jurnal internasional. Oke, berikut adalah dokumentasi pelaksanaan perbaikan. Untuk pertama perencanaan ide Trabas, yang kedua analisa dan pembuatan timok, yang ketiga pengadaan material Trabas, kemudian yang keempat perakitan peralatan Trabas yang dilakukan di uniform flow station, kemudian pemasangan dan pengujian yang dilakukan di
anjungan UIA platform. Kemudian dilakukan monitoring oleh tim Trabas. Berikut pelaksanaan perbaikan meliputi desain, pengadaan, konstruksi, instalasi, dan sosialisasi yang dimulai pada bulan Januari minggu pertama hingga bulan Juli 2024. Dan kami juga sudah melakukan mitigasi untuk gap findings yang ditemukan. Nah, ini merupakan pengujian alat Trabas berdasarkan trial and error. Di sini kita lakukan pengujian terhadap sensor termokopel, kemudian terhadap solenoid, kemudian dari segi transmisi data serta pembacaan pada interface dengan menggunakan form pengujian Trabas agar kita memastikan bahwa Trabas bekerja sesuai dengan algoritma yang telah kita buat. Kemudian yang tidak kalah penting terakhir adalah dari aspek panca mutu. Pertama dari sisi quality, di mana sebelum implementasi Trabas ini kehilangan produksi pada sumur UIA 3 Sidetrack ini mencapai 10 hari per bulan. Sedangkan setelah implementasi Trabas kita mampu menekan satu sumur pada UIA 3 Sidetrack ini mencapai 6 hari per bulan dengan pencapaian sebesar 155%. Kemudian dari sisi cost kita mampu menghemat pemakaian bahan bakar. Dari sebelumnya pemakaian bahan bakar sebanyak 117 juta per bulan. Ini kami gunakan untuk aktivitas surveillance keanjungan UIA, UA, dan UPJ. Setelah pemasangan Trabas, kami hanya cukup melakukan surveillance keanjungan UIA dengan pemakaian bahan bakar mencapai 45 juta atau 175% dari target. Kemudian dari sisi delivery, sebelumnya pemanfaatan gas lift di anjungan UIA ini tidak maksimal dikarenakan pada saat UIA online dengan kondisi blowing gas, maka selama 4 hari ya. Kemudian setelah realisasinya, setelah pemasangan Trabas ini tidak ada pemborosan gas lift, atau dengan kata lain pemanfaatan gas lift di uniform ini menjadi efektif dan lebih cepat. Perlu diketahui bahwa uniform itu memanfaatkan gas lift yang dikirimkan dari Eko. Jadi sebisa mungkin kita manfaatkan gas dari stasiun Eko untuk menghidupkan sumur-sumur yang terbatas di area uniform. Di sini dengan Trabas kami dapat langsung mengirimkan notifikasi secara real time dan melakukan setting sumur secara otomatis tanpa adanya operator yang langsung ke end-to-end dengan pencapaian 200% dari target. Kemudian dari segi HSSE surveillance yang sebelumnya kita lakukan 4 hari sekali, kemudian tidak adanya peluang untuk dekarbonisasi. Setelah dilakukan pemasangan Trabas, surveillance menjadi 7 hari sekali untuk memonitor kondisi UIA 3 Sidetrack. Kemudian terdapat peluang dekarbonisasi sebesar 3,5 ton CO2 ekuivalen tiap bulannya. Kemudian dari segi moral, tentu saja terjadi peningkatan kinerja bekerja dengan indeks kepuasan 4,8 dari skala 5. Berikut merupakan grafik produksi uniform. Pada grafik sebelum dilakukan pemasangan Trabas, produksi rata-rata uniform di 2.359 dengan 25 sumur yang online. Setelah pemasangan Trabas, produksi rata-rata di uniform menjadi 2.311 barrel oil per day dengan 18 sumur yang online. Di sini kita bisa menekan decline rate PHYONBJ sebesar 17%. Kemudian dari segi durasi shut-in, sebelumnya durasi shut-in UIA 3 adalah 10 hari dalam 1 bulan. Setelah pemasangan Trabas, durasi shut-in UIA 3 sendiri berkurang menjadi 6 hari per bulan atau turun 42,66%. Kemudian dari mitigasi analisis dan resiko dari inovasi Trabas ini sudah kami implementasikan dalam bentuk permit to work selama pemasangan dan instalasinya dan lembar 2 risk assessment. Dan ini adalah bukti dari closing management of change yang sudah kami lakukan. Nah, ini terlihat sebelum pemasangan Trabas, faktor alat ini menjadi faktor penyebab utama keterlambatan respon pemulihan produksi dari sumur UIA. Setelah pemasangan Trabas, terlihat bahwa akar penyebab masalah yang awalnya dari alat turun sebesar 70%. Nah, teman-teman, selain itu kita juga telah melakukan verifikasi keuangan Optimus dengan total value creation sebesar 9 miliar rupiah. Selain itu, kami juga telah melakukan standarisasi dengan membuat TKPA tata cara pengoperasian Trabas sendiri yang telah disosialisasikan tentunya kepada internal dan eksternal di PHYONBJ. Tidak lupa, Trabas juga telah diupload pada portal Komet loh. Baik, ini adalah potensi paten di mana dari 3 situs yang coba kami cari, yaitu dari Google Paten, Patenscope, dan Public Domain Indonesia, di mana dari 3 situs tersebut tidak ada adanya alat Trabas. Jadi
alat Trabas ini patut atau bisa kami angkat sebagai hak cipta. Kemudian dari potensi replikasi, alat Trabas ini mampu diimplementasikan langsung di 12 sumur yang saat ini masih online di Uniform dan masuk kategori best well dengan berdasarkan benefit cost ratio menguntungkan. Kemudian untuk sustainability, jadwal monitoring Trabas ini sudah kami mapping selama 1 tahun ke depan setelah monitoring berakhir. Kemudian untuk jadwal surveillance juga sudah kami terapkan dalam 6 bulan sekali dan terikut dalam sistem SAP yaitu 6 month PM Instrument Surveillance System. Untuk testimoni juga sudah kami dapatkan dari internal dan eksternal, salah satunya dari Bapak Musudi Ratama selaku BM Zona 5. Selamat kepada tim Trabas berfungsi mampu mengurangi risiko dari sumur wilayah desa SD yang bermasalah. Metode ini layak diimplementasi di sumur lain yang tersebut. Misalnya itu Zona 5 Tatanan Kota Trabas untuk suara. Baik, demikian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan RT Prof. Trabas. Waktu presentasi yang tercatat 14 menit 44 detik. Baik, temukan dulu dong. Untuk sesi selanjutnya silakan juri teknis memberikan masukan, arahan dan pertanyaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Tim Trabas dari Singapura. Maksud saja. Oke, baik. Tim Trabas ini saya mau lihat namanya pada saat langkah ini ya, tadi lihat pada saat RAB-nya ini. RAB-nya ini. Di sini ada menggunakan ini ya, asetnya. Jadi saya akan cerita dari penggunaan terus dilakukan di sisi delivery tadi yang sampai saya juga ini ya sama jadwal sustain yang sesuai dengan ini. Di sini ada penggunaan aplikasi batiknya ya, jadi ini masih ada apa namanya pro dan kontra ya terkait penggunaan aplikasi baterai dengan solar mungkin langsung ya. Ya, dan di tempat yang lingkungannya tidak ada orangnya ya. Di sini mungkin apa namanya dilihat lagi untuk terkait dengan baterainya ya, kan itu bekas ya, kalau beli hasil ya. Jadi itu Pak, secara power kita tuh memakai dari yang ada di existing Pak. Di existing kita tuh ada FPS. Nah, setelah diperhitungkan untuk powernya, ternyata bisa masuk nih untuk pemasangan alat kita. Jadi untuk power ini kita sebenarnya tidak mengeluarkan biaya karena sudah ada di existing untuk FL gitu Pak. Berarti nggak kepake ya? Kepake Pak. Kita itu memakai power untuk Trabas itu dari FL yang ada. Oke. Berarti ada baterainya. Yang mau saya fokuskan di sini ada baterai yang menggunakan tadi tempatnya jalur dan juga ada kotanya. Ini baterai ini kan ada pro sama kontranya terkait dengan karena dia terpapar 24 jam ya sebenarnya apa namanya siang dia ini apa namanya dilihat dari aspek safety ya nanti dia karena ada beberapa walaupun dia seal aset baterai tapi dia ada namanya satu yang perform satu yang walaupun dia tidak masih bisa bocor di sini ada juga lepas pantai ya. Terus yang kedua apa namanya dari surveillance ya terus kita terus 7 hari di bagian aslinya dan juga saya lihat jadwal sustainability-nya. Kenapa sih pada saat sustainability-nya itu adalah yang pengecekan power terus di kalibrasi sensor segala macam. Kenapa tidak sekalian dilakukan aja di dari 1 sampai 4 ya? Kenapa tidak dilakukan pada saat sekali saja juga?
dengan partai itu palingan apa namanya ya sebulan sekali lah atau seminggu sekali ya. Itu per dua minggu sekali. Kalau pada saat tidak pas ada saat kayak itu jadi sekali ya. Langsung 1-4. Kemudian kalibrasi itu juga pengaruh ya, apa namanya, karena saya juga pernah membuat alat seperti ini yang saya harus sensornya itu saya perlu kalibrasi itu tadi itu sekali ada dia pakai outdoor, kadang-kadang dia sensornya itu langsung maksimal, jadi pas ke kontrol itu salah bacanya itu. Kalau misalnya saya saran itu 1-4 samakan aja biar dia selaras dengan pada saat ada perbaikan yang dia pencapaiannya dan tujuannya dari itu. Jadi biar pasti kalau ada satu yang juga kosong kita masuk lagi di sini. Baik, Mas dulu untuk ini ya. Dari uniform, bicara uniform, apa flashback Pak? Apinya masih warna biru kan? Sekarang harinya Tadinya malam nanti sudah nggak ada produksi lagi. dari Eropa coba. Oh, dari sana ya. Karena cuma yang mungkin sekarang di saat itu. Ya kan dulu CO2-nya paling gede dan kalau dinyalain baru bisa nanti sore itu warna biru. Jadi bukan. Terus kartonnya masih warna orange kan? Masih ada tulisan kan? Masih warna orange. Boleh tuh penilaian karena nggak hati-hati tuh. Saya cek lagi. Memang sengaja supaya small is beautiful. Itu logonya uniformnya. Baik, balik ke Buya tadi keren nih cara tentang influx. Dari di yang sebelumnya Pak Wakil sempat bicara modal itu. Kalau kita mau nyari masalah influx, teman-teman mesti tahu dulu sebenarnya influx problem rate-nya berapa nih. Karena kalau cuma mati seperti itu kan artinya loss juga. Bahkan bisa aja ketika teman-teman mencoba penerapannya berdasarkan indikator manipulator gitu. Tiba-tiba di situ ternyata dia sebenarnya ketika dia itu sih saya juga ya banyak pasien kok. Malah ngeplak gitu, teman-teman malah ngebabas terus tuh. Ini indikasi gas coba bagus ya kan. Kalau menurut saya bagusnya malah sempat disadikan kontrolnya tuh bukan ditaruh di akses tapi bukan di dosis tapi di langsungnya gas indication. Karena kan kalau kita bicara tentang apa efek jetting ataupun ejector dan sebagainya kita mirip juga dengan pompa ya. Kalau sizing pompanya kebesaran daripada influx pompa mati. Kalau ini juga gas jika pressure sama volumenya nggak balance itu nggak akan meningkat minyaknya karena minyaknya levelnya udah turun gitu kan. Karena kan keterbatasan minyak yang masuk ke dalam casing roda nah, ada penjelasan dari kenapa itu dari pertama itu dulu. Terus yang kedua bicara elektronik tadi API 505 password mesin 1 atau password mesin 2 zona 0 karena masuk itu attach di dalam 10 gig area. Itu tadi saya jangan lihat itu dashboardnya itu udah intensif atau dia exposure proof Apex ya itu juga masih kita Apex ada analisa dan seperti itu bos pasti. Oke, saya jawab yang kedua Pak. Untuk ini di sini hanya alat peraga Pak. Iya. Sedangkan yang terpasang di lapangan Ada fotonya. ya tentu saja untuk panel dan itu sudah masuk pada standar dan kita juga telah melakukan engineering review di Timok Pak. Udah masuk dalam ini ya. Betul Pak. Tadi saya lihat Timoknya tapi saya nggak bisa baca. Ya tambahan teman-teman. Baik, mohon izin menambahkan Bapak. Jadi unit kita perangkat ini dimasukkan ke dalam eksklusif proof box Pak yang ada sertifikasi AWS. Ya betul. Kebetulan di station ada X dan set-box yang certified dan masih ada sertifikasi yang kita pakai. Jadi aman Pak ya. Tadi yang masalah
coba sebelum kita coba instalasi di Wallet, kita juga terpikir untuk memasang di SDP incoming gas strip yang mau masuk ke WIA 3 Setrek. Jadi bisa di switch misalnya dari SSW ataupun ke SDP inletnya gas. Ya, dan ini Mas Panjang Ya, memang kita akan juga mencoba kalau ya Pak, atas nama saya boleh. Ya, dari tiga situs yang sudah kami coba cari, belum ada informasi dari atas tadi. Nanti konteksnya artinya tuntutan sendiri jelas Ya, memang itu rencana ke depan dari kami untuk pengembangan dari aktif Trabas ini. Sebelumnya kita akan dari Jepang, kemudian kita coba lanjut dari Trabas. Dengan Trabas ini sebenarnya kita sudah memulai memanfaatkan dari inovasi yang lain ya, seperti Pintar yang sebelumnya ada di PAO itu coba kita ada juga dengan tetap ada intervensi operator, di mana pada saat Trabas memberikan notifikasi kepada operator yang ada di radio, itu langsung kami gunakan dan manfaatkan informasi tersebut untuk melakukan optimisasi dari pusat satu blok yang di uniform itu sudah terpasang sistem Pintar standar. Kita lakukan optimisasi dari sumber yang ada di pusat. satu lagi aja untuk pemanasan setrek ini ya, instead of 10 isi online itu magnitudenya memang kalah besar ya dengan ya siapa itu memilih saya aja Ya, jadi proses dari WIA 3 Setrek ini kenapa bisa menjadi terbesar ya? Jadi kita mengambil data dari Production Process Management System yang kita tarik selama 1 tahun sepanjang tahun 2023, di mana permasalahan pada WIA 3 Setrek ini terjadi sebanyak 140 kali, dan jika kita akumulasikan selama 1 tahun tersebut bisa mencapai 14.407 barrel lebih per bulan. Jadi persentasenya menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kebocoran jalur pipa yang terjadi 1 kali di tahun 2023 dan proses PSD di Anjuran Bawah. Oke, terima kasih. Sabar. Terus terang bonus akan sampai. Tadi insentif ya, sekarang bonus. Ini salah satu risalah FT yang lengkap juga. Enjoy untuk dibaca, pemilihan warna, positioning, semua berjalan. Itu akan sangat membantu dan mengelak. Jadi teman-teman membuat suatu lampiran, tapi lampirannya itu tersembunyi, nyarinya kemana bisa jadi juga tidak akan mengambil itu aplikasi. Nah, pertanyaannya ada beberapa sih, Mas. Saya kritik yang lakukan kalau apa sih hubungannya Trabas kemudian berkurangnya waktu sehingga produksinya naik. Itu satu. Terus yang kedua, if tadi auto growth, berarti apakah ada si Trabas tidak bisa melakukan adjustable gas-nya atau tetap harus kita sebagai atau hanya sekedar kepentingan saja sambil tektokan. Pak, izin menjawab. Untuk yang kedua, jadi si Trabas ini sistemnya untuk mengamankan konsumsi gas listrik agar tidak terbuang sia-sia ketika terjadi blowing gas di WIA 3 Setrek. Jadi di sini kita stop konsumsi dari WIA 3 yang terbuang, lalu kita gunakan di WIA 3 yang tidak terpakai itu kita gunakan untuk optimisasi di sumur uksa 1 log melalui SCADA Pintar yang ada di platform uksa. Nah, untuk intervensi tersebut dilakukan oleh operator yang sudah memiliki. Jadi ketika terdapat notifikasi anomali dari WIA 3 Setrek,
operator yang sedang produksi tertatip lalu melakukan optimisasi gas lift di UMSA 1 log baik di radio loop baik dengan menggunakan SCADA. Jadi sebenarnya untuk Trabas sendiri tidak untuk mengoptimisasi gas lift, tapi mencegah pemborosan gas lift yang terbuang sia-sia. Ya kan dari BNN kan ya. Berarti nanti untuk mengoptimisasi berapa sih kebutuhan pressure, berapa kebutuhan volume gas lift siapa yang tetap dari operator ya? Betul Pak. Jadi dari kita memanfaatkan juga dari sistem pintar. Di dalam sistem pintar itu ada fitur untuk automatic valve test yang sudah kami lakukan trial and error di rate berapa sih di sumur usaha itu dia berproduksi dengan optimum. Nah, seperti sebelumnya dijelaskan bahwa Uniform itu keterbatasan pasar gas lift Pak. Kita ketergantungan dari Eco di mana sampai gas lift kita terbatas. Jadi sebisa mungkin kita tetap memproduksikan sumur yang ada di usaha dengan tetap memperhatikan konsumsi gas lift yang lebih hemat. Jadi sebenarnya di anuan usaha itu bisa memproduksi lebih tinggi dengan catatan gas lift yang lebih besar, tetapi dengan memperhatikan keterbatasan gas lift tersebut kita manfaatkan untuk sumber-sumber yang lain yang mempunyai water cut lebih rendah Pak. Gasnya mau dijual sama Pak Denda? Iya. Mau banjiri Jawa Barat gitu. Pertanyaan itu pertama Mas. Pertanyaan pertama itu tadi, jadi memang tidak bisa dilakukan optimisasi pada alat tangkas ini ya, karena stepnya itu hanya menutup dan membuka dari ini harus ada intervensi manual dari operator. Frekuensi mati ya, mati sama produksi dari kembali lagi ke location. Nah, jadi dari pertama ya Pak ya. Nah, ini kehilangan produksi 10 hari per bulan. Kita dapat angka 10 hari per bulan itu dari data PLMS yang kita tarik selama 1 tahun dan kita rata-ratakan sejak 1 Januari 2023 sampai terakhir pemasangan Trabas itu di 31 Maret ya. Kalau kita rata-ratakan dengan jumlah periode saat ini itu selama 10 hari per bulan. Kemudian setelah pemasangan Trabas dengan adanya notifikasi yang lebih advance ya, bisa jadi selama periode 4 hari itu sebenarnya UIA itu sudah low performer Pak. Dia cuma belum IG saja, cuma karena kita tidak notice atau kita tidak adanya info mengenai UIA yang sudah low performer ini, kita hanya mengandalkan aktivitas surveillance pada saat keaduan UIA. Jadi pada saat kita kanjeng UIA baru kita mengetahui dari parameter FTP yang sebelumnya dia dari header, kemudian dari pengukuran temperatur di flow line yang rendah, nah itu indikasi dari mulai UIA 3 ini low performer. Nah kita buktikan lagi dengan melakukan surveillance test seperti itu Pak. Jadi apa yang tadi pertanyaannya apa bahwa mengenai jawaban dengan gas bawah yang tadi itu kan aplikasi gasnya kan masih besar 600 itu. Nol itu kan masih di bawahnya. Ini kemarin itu jadi apa masih ya defeks itu kan ada naik belum masalah kayak itu bisa nanti dimana aspeknya bukan ada gas bawah ada masalah atau safety di bangsa tentang eksekusi teman-teman bilang cuma 1 hari kalau tak tahu saya dulu kan karena di eksekusinya saya nggak melihat cuma ada pasang sensornya itu kan sudah ada housingnya atau gimana? Kalau sensornya itu kita pasang di flow line Pak, tidak dimasukkan kepada cuma di permukaan flow line saja. Jadi izin menjawab untuk pemasangan sensor termokapel tipe K ini tidak berada di dalam pipa flow line. Jadi kita pasang, kita klaim di bodi si flow line. Jadi berdasarkan rambatan temperatur yang ada di flow line dan kita deteksi. Seperti itu. Seberapa akurat ada kalibrasinya juga ya? Sebelumnya kita lakukan kalibrasi dari sensor termokapel tipe K ini, dari speknya sendiri untuk akurasi pembacaannya sendiri 0.01 skala derajat Celcius. Kemudian ketika kita melakukan pengujian dan kalibrasi, kita bandingkan dengan alat ukur temperatur.
untuk di uniform sendiri kita ada dedicated untuk kalibrasi temperatur yang kita gunakan untuk kalibrasi sensor. Ya, macam fotografi ya, Ya, ada termogan, ada infrared, ada kamera yang kita bisa gunakan. Jadi 3 alat pembanding itu kita gunakan untuk pembandingan temperatur sehingga membangun terkait. Bisa ke untuk yang pos itu nanti ditambah keterangan masih berapa juga kemudian untuk yang revenue growth itu perhitungan gimana ya? Yang 3 miliar. Jadi izin menjawab Pak, untuk perhitungan peningkatan produksi ini kita ambil dari yang sebelumnya ketika ujian 3 sebelum kita pasang perabas, sampingnya 10 hari. Setelah dilakukan pemasangan perabas menjadi 6 hari. Di situ kita bisa mengambil keuntungan produksi dari berdasarkan flash build testing ujian 3 setback selama 4 hari. Kemudian kita tambahkan dari penggunaan optimisasi gas lift yang kita gunakan ke usaha satu ruang selama 6 hari. Tambahkan di bawah yang keterangan sedikit ya. Ini eksekusinya pakai berapa ya? Sama kursnya ya? Ini untuk Pakai parameter ya? ya, jadi sesuai dengan yang kita kemarin ketika audit Optimus dan kita perbaiki sesuai Pak untuk merit fuelnya juga sudah kita sesuaikan tiap berdasarkan harga tiap 2003. Kursnya pakai monitoring kurs. Ya, Nanti ditambahkan di bawah ya, di tulis kursnya berapa, SPI berapa ya. Karena kalau organisasi kan bicara itu SPI beda. Nanti disesuaikan ke kersediaannya. Nanti sih dapat sama ya SPI-nya. Karena organisasi kita. Ini nggak ada. tidak ada karena inovasi ini baru berjalan di bulan April hingga masa monitoring per hari ini. Jadi 2003 belum ada yang pasti. Ya, betul belum ada belum pasti. Jadi ya, terima kasih. nanti tadi masalah Pak Bondan yang tinggal sana. Pak Bon. Ini kan punya sebut dedicated atau masih minjem-minjem? Untuk uniform sudah punya. Udah Pak, udah punya Pak. Jangan-jangan tadi 10 hari ada mengukur dari Oke, baik, terima kasih. Juri teknis dan Optimus ada lagi mau disampaikan? Jika tidak, lanjut ke manajemen tinggal, silakan. Pak bisa. Oke, tadi ngomongin uniform, saya baru benar keren juga sih. Tadi waktu pangkalan Perada itu ya, saya terbayang itu ini lokasinya di outdoor atau indoor? Di outdoor. Outdoor. Izin Pak. Oke, saya udah lihat ini. Nah, ini malah saya kok berpikir ini di outdoor, ya Pak. Supaya saya kenali ini aja tadi kan udah langsung bergerak ya. Nah, kalau ada petir dan segala macam itu, alat ini sudah diantisipasi dengan apa? Tahannya petir atau mungkin saya ini di luar kan ada mungkin saya kalau hewan burung atau
sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian untuk kondisi sensor, ini kalau yang di lapangan kita pakai selubung Pak, selubung yang sesuai dengan standar kan. Penempelan pada floor lainnya kita siapkan slom dengan hambatan temperatur sekecil mungkin, sehingga apa yang didapat dari floor lain perbedaannya sangat tipis untuk sama yang diberikan atas. Artinya kejadian-kejadian yang membuat error tadi sudah bisa diantisipasi ya? Sudah. Nah, monitor sendiri kalau sekarang kan pakai HP. Kalau actualnya di lapangan ada dedicated smartphone atau tab yang disimpan di radio Pak. Tapi di dalam ya, di luar. Ya, di dalam. Artinya error dari cuaca, hujan, kena air itu sudah diantisipasi ya? Sudah Pak. Kalau boleh tahu tadi ada apa namanya harga untuk satu unit ini nggak? Ada Pak. 3.600.000. 3.600.000. Tuh. Ini di luar handphone karena handphone masuk kategori yang sudah ada di stasiun ya Pak ya. Jadi ini tidak semua pengadaan, tapi beberapa kita manfaatkan seperti yang dari nomor 7 sampai ke nomor 11 kita manfaatkan dari material yang sudah ada yang ada di handphone kita semua. Oke. Nah kalau kita membuat alat ini semuanya baru, kan ini kan baru dicoba ya satu titik gitu. Kalau banyak titik dan akan kita cobakan kan pastinya kita akan membuat alat ini full baru semuanya. Sudah pernah dihitung atau belum? Kalau kita membuat semuanya itu partnya baru. Belum kalau untuk power source-nya ya, karena untuk potensi replikasi yang untuk 12 sumur yang saat ini ada di Uniform itu semuanya untuk power source-nya kita manfaatkan dari supply network yang ada di masing-masing anjungan yang telah ada ya Pak. Ini tapi belum termasuk monitor tadi ya yang tergantung kayak jenis apa gitu ya. Jadi kalau estimasinya kalau semuanya ini baru masih di bawah 10 juta atau SIM jawab Pak. Kalau bersama dengan power system seperti solar panel dan baterai di kisaran 15 juta. 15 juta. Itu udah semua set. Sudah dengan display yang penting bisa mengambil. Ya. Itu connect ke smartphone yang di. Ya, jadi Trabas ini mengirimkan sinyal ke semua smartphone untuk beberapa operator sekaligus ini. Oh ya, dalam satu dari satu titik ini bisa dimonitor di tempat lain gitu ya. Ya betul Pak. Biasanya itu aja sih. Baik, kita close untuk Trabas. Berikutnya dari audiens silakan jika ada yang mau bertanya silakan. Jika nama